setelah Master Sekte Xingtian, Su Xing, yang ternyata merupakan antek-antek dari klan iblis menginstruksikan bawahannya untuk mengawasi Hua Qingyuan. Sementara itu di arena kompetisi, pembawa acara segera mulai mengumumkan kontestan yang akan bertanding. Baiklah, aku umumkan, pertarungan pertama, murid Sekte Xingtian, He Ming, melawan. Namun, pembawa acara tiba-tiba terdiam sejenak sebelum menyebutkan nama murid yang akan menjadi lawannya, murid Sekte Xingtian, Tong Xuan. Mendengar pengumuman itu, sontak membuat Tong Xuan syok, para kontestan lain juga cukup terkejut mengetahui itu. Apa, pertarungan pertama sudah langsung duel melawan anggota dari sekte yang sama? Keberuntungan Sekte Xingtian ini sungguh sangat buruk. Sedangkan di tempat kelompok murid Sekte Pedang Qingyun, Wang Lan berpendapat. Aku dengar He Ming ini adalah murid terbaik dari Sekte Xingtian, sedangkan Tong Xuan ini hanyalah murid sejati peringkat terakhir. Menurutku Tong Xuan pasti akan kalah. Zhao Tianlu yang berada di sampingnya menanggapi, aku kira tidak demikian. Dengan cukup semangat, Yue Jianxin yang juga penasaran mencoba menanyakan pendapat Hua Qingyuan, kakak senior Hua, menurutmu siapa yang akan memenangkan duel ini? Akan tetapi, ekspresinya seketika berubah ketika mendapati Hua Qingyuan di belakang hanya berbaring santai, dan sama sekali tak mempedulikan kompetisinya. Ada apa adik junior? Ternyata kakak senior Hua sama sekali tidak mempedulikan kompetisinya. Di sisi lain, terlihat, seorang kontestan segera berjalan memasuki arena kompetisi. Orang itu tak lain adalah He Ming, murid sejati Sekte Xingtian. Tak ketinggalan, Tong Xuan, yang juga merupakan murid sejati Sekte Xingtian juga bergegas memasuki arena kompetisi. Dengan nada meremehkan, He Ming mengatakan, mengalahkanmu semudah menghancurkan seekor semut. Namun, itu juga membutuhkan sedikit usaha. Tak ingin membuang-buang waktu menghadapi Tong Xuan, He Ming segera menyarankannya untuk langsung menyerah saja. Jadi lebih baik kau menyerahlah. Akan tetapi, meski dirinya juga tahu kalau tak akan menang melawan kakak seniornya, Tong Xuan masih berniat untuk mencoba melawannya. Kakak senior, aku masih ingin mencobanya terlebih dahulu. Menerima jawabannya tersebut, He Ming menanggapi, apa, kau pecundang beraninya kau berpikir untuk menantangku? Karena kau bersikeras ingin mencari kematian, maka aku akan memenuhi keinginanmu itu. Tanpa banyak basa-basi lagi, He Ming segera mengaktifkan sebuah teknik untuk memulai pertarungan mereka. Dan tak menunggu lama, beberapa serangan segera melesat maju yang masih bisa dihindari Tong Xuan dengan cukup mudah. Namun, baru juga Tong Xuan melompat menghindari serangan pertama, He Ming sudah berada tepat di belakangnya, bersiap untuk melancarkan serangan lanjutan. Menyadari itu, dengan cepat, Tong Xuan menggunakan teknik Star Flash untuk menghindari serangan kedua yang He Ming lancarkan. Akan tetapi, meski Tong Xuan berhasil menghindari kedua serangannya, He Ming justru tersenyum seakan semua sudah berada dalam kendalinya. Dan benar saja, dalam sekejap mata, He Ming sudah langsung melesat tepat di hadapan Tong Xuan yang sedang dalam keadaan menghindar. Tak sempat menghindar, serangan ketiga He Ming langsung melesat menghantam telak tubuh Tong Xuan hingga membuatnya terlempar ke belakang. Tak cukup sampai di situ, dengan cepat, He Ming melesat ke atas Tong Xuan yang dalam kondisi terlempar ke belakang seusai terkena serangannya. Dan dengan tanpa rasa kasihan sedikit pun, He Ming mengatakan, serangan kali ini akan menjadi kematianmu. Sebuah teknik virtual Star Freeze langsung He Ming lancarkan ke arah Tong Xuan yang sudah tak berdaya, hingga membuat Tong Xuan terlempar jatuh menghantam arena kompetisi dengan cukup keras. Setelah terkena serangan secara bertubi-tubi, Tong Xuan hanya bisa terbaring tak berdaya di atas arena kompetisi. Tak membuang-buang waktu lagi, pembawa acara segera mengumumkan pemenangnya. Pertandingan pertama telah selesai, pemenangnya adalah murid Sekte Xingtian, He Ming. Menyaksikan He Ming yang begitu kejam menghajar saudara seperguruannya sendiri sampai terkapar, Zhao Tianlu bergumam, ini sungguh terlalu kejam. Yue Jianxin juga dibuat terheran dengan tindakan He Ming tersebut. He Ming ini, mengapa dia sampai memberikan pukulan mematikan seperti itu kepada saudara seperguruannya sendiri? Dengan santai, Hua Qingyuan berasumsi, dalam hatinya, sepertinya masalah internal di Sekte Xingtian ini sangat serius. Namun, dia juga bersyukur karena Sekte Pedang Qingyun tak terlalu bermasalah. Untungnya,
Sekte Pedang Qingyun jauh lebih damai daripada Sekte Xingtian. Tak berlama-lama lagi, pembawa acara segera lanjut mengumumkan peserta yang akan bertanding. Baiklah, pertarungan selanjutnya, murid sejati dari Sekte Shen Yan, Yan Wu, melawan murid sejati dari Sekte Pedang Qingyun, Yue Jianxin. Mendengar namanya disebutkan, Yan Wu segera melompat memasuki arena kompetisi dengan penuh gaya. Namun, seperti biasa, tanpa rasa malu, Yan Wu tertawa mengatakan, "Haha, akhirnya tiba juga giliranku untuk bertarung, tinjuku ini sudah sangat lapar." Sementara rekan-rekannya hanya bisa pasrah di sana. "Hei, saudara Wu, hentikan kebiasaanmu itu, tolong lebih seriuslah. Hei naga kegelapan yang tertidur di atas teratai api merah, tolong gunakan aumanmu yang menakutkan untuk membakar semua musuh-musuhku." Menyaksikan tingkah laku Yan Wu di atas arena kompetisi itu, dengan ekspresi suram, Wang Lan bergumam, orang ini sepertinya sudah gila. Seakan menganggap remeh lawannya, Zhao Tianlu mengatakan, "Adik junior Yue, jangan gugup, kau pasti akan bisa menang melawan orang seperti itu." Namun berbeda dengan Zhao Tianlu, Hua Qingyuan justru menasehati Yue Jianxin agar tidak tertipu dengan tingkah konyol Yan Wu tersebut. "Hei, adik junior Yue, berhati-hatilah, dan kau jangan tertipu dengan perilakunya. Pria ini jauh lebih kuat dari yang terlihat di permukaan." Mendengar itu, dengan penuh percaya diri, Yue Jianxin menanggapi, "Jangan khawatir kakak senior, aku pasti akan berhati-hati." Dan tanpa banyak basa-basi lagi, Yue Jianxin segera melompat memasuki arena kompetisi untuk memulai duelnya. Dengan pedenya, Yan Wu memperingati Yue Jianxin untuk menyerah saja. "Hei, Nona, jika kamu menyerah sekarang, maka kamu bisa menyelamatkan wajahmu itu. Namun jika tidak, Dewa Naga Apiku pasti akan." Akan tetapi, sebelum dirinya sempat menyelesaikan perkataannya, Yan Wu seketika dikejutkan oleh sebuah serangan yang sudah berada tepat di hadapannya. Dan tak menunggu lama, serangan tersebut langsung melesat menghantam tepat tempat berdirinya Yan Wu hingga menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat. Setelah melancarkan serangan tersebut, dengan tatapan tajam, Yue Jianxin mengatakan, "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah, jangan banyak bacot." Terlihat, Yan Wu yang berhasil menghindari serangan Yue Jianxin, menanggapi, "Sial, dasar curang, bagaimana bisa kau memotong pidatoku tadi yang begitu epik?" Namun, baru juga Yan Wu menyelesaikan perkataannya, tak menunggu lama, Yue Jianxin sudah langsung melancarkan serangan lagi ke arahnya. "Jika semua orang suka banyak bicara sepertimu ini, mereka pasti sudah dimusnahkan selama 800 kali." Dengan cepat, beberapa tebasan energi pedang yang Yue Jianxin lancarkan langsung melesat ke arah Yan Wu di sana. Menghadapi serangan tersebut, tak ingin hanya terus menghindar, Yan Wu segera mengaktifkan energi apinya untuk memblokir serangan Yue Jianxin tersebut. Menyaksikan energi pedangnya langsung menghilang ketika bertabrakan dengan energi api yang Yan Wu keluarkan, Yue Jianxin jelas cukup terkejut. Apa? Tidak hanya memblokir serangan Yue Jianxin, energi api yang Yan Wu keluarkan itu juga mulai merangsak maju ke arah Yue Jianxin di sana. Sementara energi api tersebut mulai berlahan melingkari tubuh Yue Jianxin, Yan Wu juga segera maju menyerang. "Dasar penjahat keras kepala, beraninya kau meremehkan Dewa Apiku." Yue Jianxin benar-benar dibuat tak bisa bergerak oleh energi api yang mengikat tubuhnya. Dalam hatinya, "Sial, aku tidak bisa bergerak." Sambil mempersiapkan serangannya, Yan Wu mengatakan, "Untuk mewakili keadilan, maka aku akan mengalahkanmu sekarang." Dan tak berlama-lama lagi, Yan Wu segera melesat maju melancarkan serangan ke arah Yue Jianxin yang sudah tak bisa bergerak di sana. "Terimalah seranganku ini." Akan tetapi, meski tubuhnya sudah terikat, dan Yan Wu juga sedang melesat menyerang ke arahnya, Yue Jianxin masihlah sangat tenang, seakan hal ini bukan masalah besar. Dan justru karena melihat Yan Wu yang begitu pede bisa mengalahkannya, merasa diremehkan, dengan ekspresi suram, Yue Jianxin bergumam, beraninya kau." Sambil meledakkan niat pedangnya hingga membuat energi api yang mengikatnya hancur seketika, Yue Jianxin berteriak, "Beraninya kau meremehkanku." Tidak hanya menghancurkan energi api yang mengikatnya, Yan Wu yang berada di dekatnya juga ikut terhempas ke belakang akibat dahsyatnya ledakan niat pedang Yue Jianxin tersebut. Dan di bangku para penonton, Hai Wuya dan Yue Qingwu juga dibuat cukup kagum dengan niat pedang yang Yue Jianxin tunjukkan.
sangat menarik, itu niat pedang. Setelah terhempas jatuh karena ledakan niat pedang Yue Jianxin, Yan Wu bergumam. Aku tidak menyangka bahwa seorang penjahat sepertimu bisa jadi begitu kuat. Seperti yang diharapkan, kamu memang layak menerima tantangan bertarung ini. Melihat Yan Wu yang sudah terhempas jatuh hanya karena ledakan aura pedangnya, Yue Jianxin mengatakan, aku pikir kau sangat kuat, jika kekuatanmu hanya sebatas ini. Sambil melancarkan serangan teknik pedang Green Cloud Nine Heavens untuk mengakhiri pertarungan, Yue Jianxin berteriak, jika hanya sebatas ini saja, maka pertarungan ini akan berakhir sampai di sini. Teknik pedang Yue Jianxin langsung melesat menghantam tubuh Yan Wu di sana, akan tetapi, anehnya, setelah terkena serangan, tubuh Yan Wu justru mulai lenyap. Menyadari kalau yang terkena serangannya hanyalah sebuah klon belaka, jelas membuat Yue Jianxin cukup terkejut, itu hanya sebuah klon. Tak hanya itu, Yue Jianxin juga seketika dibuat tertegun, mendapati daun lotus api biru mulai berjatuhan di hadapannya. Terlihat, Yan Wu yang ternyata telah berada di belakang Yue Jianxin dengan energi apinya yang telah menjadi lotus api biru, mengatakan, haha, seorang protagonis sepertiku sudah ditakdirkan untuk menjadi hebat, sedangkan seorang penjahat sepertimu hanya bisa mengaguminya dari kejauhan. Menyaksikan api biru yang Yan Wu tunjukkan, dengan cukup terkejut, Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, ini adalah jenis api yang berbeda dari sebelumnya. Mendengar perkataan Yan Wu yang cukup menjengkelkan, sambil melancarkan sebuah tebasan pedang, Yue Jianxin berteriak, berhenti mengoceh. Serangan yang Yue Jianxin lancarkan langsung melesat ke arah Yan Wu di sana, akan tetapi, serangan tersebut seketika lenyap ketika bertabrakan dengan api biru milik Yan Wu. Api biru tersebut mulai melesat ke arah Yue Jianxin, menyaksikan itu, dengan cukup panik. Yue Jianxin bergumam, dalam hatinya, sial, api ini sama sekali tak bisa dilenyapkan. Karena semua serangannya sama sekali tak bisa menghentikan api biru itu, Yue Jianxin hanya bisa mencoba menghindari serangan api biru tersebut. Namun, meski Yue Jianxin sudah berusaha menghindar, api biru tersebut justru semakin banyak mengelilinginya, hingga membuatnya sama sekali tak bisa menghindar lagi. Dan sementara itu, Yan Wu yang mengontrol api biru tersebut, dengan santai, mengatakan, bagaimana? Ini adalah jenis api baru milikku. Dengan gayanya, Yan Wu melanjutkan perkataannya, aku menyebutnya sebagai api surgawiku akan membakar semua hal kotor di dunia ini. Menyaksikan keterampilan Yan Wu dalam mengendalikan api, Tetua Lantong bergumam, meski Yan Wu ini memiliki masalah pada otaknya, namun dia memang memiliki potensi jalan api yang luar biasa. Jiang Du menanggapi, dalam duel ini akan menentukan apakah jalan api atau jalan pedang yang lebih baik, tapi apa yang harus kita lakukan, adik junior Yue pasti akan terluka jika terus seperti ini. Dengan cukup cemas, Jiang Du segera mencoba menanyakan pendapat Hua Qingyuan, adik junior Hua, menurutmu apa adik junior Yue bisa menahan serangan api surgawi Yan Wu itu? Melihat kekhawatirannya, Hua Qingyuan menenangkannya, jangan khawatir, adik junior Yue tak akan kalah begitu saja. Sementara itu, di arena kompetisi, terlihat, Yue Jianxin yang masih berusaha bertahan menggunakan energi pedang untuk melindungi tubuhnya dari kobaran api surgawi, dalam hatinya. Sial, energi pedangku sama sekali tak bisa menembus api aneh ini, dan ditambah, energi spiritualku yang juga telah terkuras cukup banyak, apakah aku benar-benar akan kalah di sini? Namun, mengingat Hua Qingyuan yang selalu tenang dalam menghadapi segala situasi, Yue Jianxin segera mencoba menenangkan dirinya. Hei, Yue Jianxin tenanglah, jika kakak senior Hua yang berada di situasi ini, hal apa yang akan dia lakukan? Setelah menenangkan diri selama beberapa saat, dan mulai berkonsentrasi dalam ilmu pedangnya, Yue Jianxin mulai berlahan membuka matanya. Namun, dirinya terbangun di dalam kesadaran spiritualnya, atau lebih tepatnya, di hadapan sebuah gerbang ambang jalan pedang. Apakah ini gerbang ambang jalan pedang? Ini seperti menelan, membuka, serta menggabungkan kekerasan dan kelembutan, gerakan serta keheningan, berubah berulang kali, jadi seperti ini. Tanpa berlama-lama lagi, Yue Jianxin segera membuka gerbang di hadapannya, untuk meningkatkan pemahamannya tentang ilmu pedang ke tingkat ambang jalan pedang. Dan di sisi Hua Qingyuan,
seakan sudah memprediksi peningkatan ilmu pedang Yue Jianxin. Dengan santai, dia bergumam, "Oh, akhirnya, langkah itu telah terbuka." Dan benar saja, tepat setelah Hua Qingyuan mengatakan hal itu, sebuah ledakan energi pedang yang cukup dahsyat terjadi di arena kompetisi. Menyaksikan itu, Tetua Lantong sontak terkejut. Tak hanya Lantong, semua penonton di sana juga dibuat terkejut oleh peningkatan pemahaman ilmu pedang Yue Jianxin itu. Ini, manusia dan pedang menjadi satu. Pemahaman Jianxin tentang ilmu pedang telah meningkat. Di usianya yang masih muda, dia telah menyentuh ambang jalan pedang. Dengan auranya yang telah bertambah kuat, Yue Jianxin bertanya, "Kau selalu mengatakan keadilan di mulutmu, apa kau benar-benar memahami apa itu keadilan?" Menerima pertanyaan tersebut, sambil mengaktifkan kedua jenis api miliknya, Yan Wu menanggapi, "Sepertinya kamu juga merupakan orang yang baik, maka aku akan menghormati pertarungan melawanmu ini." Dan karena dirinya juga tahu kalau kekuatan Yue Jianxin sudah tidak bisa diremehkan, Yan Wu berniat untuk mulai serius, "Aku akan melakukan yang terbaik untuk langkah selanjutnya." Mendengar hal tersebut, tanpa banyak basa-basi lagi, Yue Jianxin bergegas melesat maju untuk melanjutkan pertarungan mereka. Dengan cepat, sebuah serangan tebasan pedang langsung Yue Jianxin lancarkan ke arah Yan Wu untuk mengakhiri pertarungan. Kemudian, "Tolong beri aku nasihatnya." Tak tinggal diam, Yan Wu juga segera melancarkan serangan menggunakan dua jenis api miliknya, untuk menentukan siapa yang akan menang. "Ayo, majulah." Tak menunggu lama, bentrokan kedua serangan pun terjadi di sana, antara tebasan pedang Yue Jianxin, melawan dua jenis api milik Yan Wu hingga menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat. Beberapa orang di sana juga sampai dibuat gemetar akibat dahsyatnya bentrokan kedua serangan mereka. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat, ini sungguh mengerikan. Kepulan asap akibat bentrokan kedua serangan mereka menyelimuti seluruh arena kompetisi. Namun, samar-samar terlihat dua orang masih bisa berdiri di sana. Apakah ini kekuatan mereka yang sebenarnya? Dan terlihat, Yan Wu yang masih bisa bertahan, tertawa mengatakan, "Haha, teknik pedang yang sangat luar biasa." Yue Jianxin di sana yang juga masih baik-baik saja, menanggapi, "Metode pengendalian apimu juga sangat menakjubkan." Sedangkan di samping arena, Zhao Tianlu dan Wang Lan benar-benar dibuat sangat penasaran tentang siapa yang menang. "Hei, apa yang terjadi? Siapa yang memenangkan pertarungannya?" Berbeda dengan mereka, Hua Qingyuan justru hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun di sana, seakan dia sudah tahu kalau Yue Jianxin pasti menjadi pemenangnya. Dan benar saja, tak berselang lama, setelah mereka saling memberikan pujian, Yan Wu seketika terjatuh berlutut memuntahkan seteguk darah akibat efek dari serangan Yue Jianxin. "Kau benar-benar kuat." Tanpa berlama-lama lagi, pembawa acara segera mengumumkan pemenangnya. Pertarungan antara murid Sekte Senyan, Yan Wu, melawan murid Sekte Pedang Qingyun, Yue Jianxin. Pemenangnya, Yue Jianxin. Semua orang di sana benar-benar dibuat sangat terhibur dengan keseruan kompetisinya, tak terkecuali Master Sekte Xingtian, Su Xing. Kompetisi puncak surgawi kali ini sungguh menarik, seperti yang diharapkan dari pertarungan antar para murid jenius. "Haha, bakat seperti itu sungguh menakutkan." Dengan senyum liciknya, Su Xing bergumam, "Namun, sangat disayangkan, bahwa kalian tak akan bisa meninggalkan tempat ini secara hidup-hidup." Di area penyembuhan para pemain, terlihat, beberapa anggota Sekte Xingtian bertugas merawat para pemain. Murid yang telah menyelesaikan pertarungan segera datang kemari untuk disembuhkan. Dengan cepat, perawat itu menggunakan teknik penyembuhan pada Yue Jianxin. "Lukamu tidak serius, aku akan menyalurkan energi spiritual penyembuhan padamu, dan kamu akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar." Yue Jianxin yang merasa kalau cederanya mulai membaik, juga segera mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, meridianku memang terasa jauh lebih baik sekarang." "Tak perlu sopan, ini sudah tugas kami. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk mengobati cedera ringan maupun cedera serius, agar semua peserta bisa bersaing dengan tenang." Namun, Hua Qingyuan yang sedang bersandar di platform penonton seketika terbangun karena merasakan aura yang tak mengenakan dari arah area penyembuhan. Dalam hatinya, aura ini tidak mungkin." Dan benar saja, saat dia menggunakan teknik penglihatannya, Hua Qingyuan mendapati kalau energi iblis di tubuh Yue Jianxin telah diaktifkan.
Mereka sebenarnya menggunakan kesempatan saat menyembuhkan untuk mengaktifkan energi iblis yang berada pada tubuh para kontestan. Benda hitam itu ternyata merupakan benih iblis.